Sudah berkali-kali. Ini udah kesekian kalinya. Anta jangan sini nutupin temennya. Nah. Udah sekian kalinya Ustadz ingatkan. Ingat ya, Ustadz Galang akan mengetahui kalau kamu melanggar. Kemarin apa? Makan berdiri. Besok apa? Makan sambil koprol. Sekarang apa? Hah? Ini pakai jaket kayak gini mau kemana? Hah? Mau kabur? Najwan, lapar. Kamu kelaparan? Hah? Mau beli nasi goreng? Ini apa pakai kalung kayak gini nih? Hah? Gak bosan kalian ini. Anta juga, Putra. Dah gundul mau tumbuh, mau merdeka, mau diperbudak lagi Anta ini. Hah? Mau gundul lagi? Tidak. Kalian ini sulit sekali dibilangin. Satu sampai bingung gimana caranya mendidik orang seperti antum ini. Tapi saya jadi teringat pendidikan Ustadz dulu ketika di pesantren. Bahwasanya kita kalau bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Termasuk mendidik kalian. Ustadz Galang tak akan pernah menyerah. Sampai titik darah penghabisan. Ustadz Galang bukan Ustadz Gilang. Ustadz akan mendidik kalian. Mau berubah? Mau. Janji? Janji. Mau ngulangi? Tidak. Mau ngulangi? Tidak. Dah gundul aja lah. Jangan. Ted. Kecewa Ustadz sama kalian ini. Maafkan kami ya Ustaz. Tidak ada maaf untuk kalian. Gundul aja lah. Jangan Ustaz. Karena Ustadz Galang ini orangnya penyabar dan penyayang. Ustadz berikan hukuman yang lain selain gundul. Apa ya? Saya tahu. Ya udah. Kalian silakan hafalkan nama-nama ibu kota negara-negara di Eropa. Gak usah melotot. Malam ini saya tanya kalau nggak bisa, saya tambah Afrika, Asia, Antartika kalau perlu. Biar kalian jadi ahli geografi sekalian. Dah, cukup? Cukup. Mau mengulangi lagi? Tidak. Janji? Janji. Janji untuk siapa? Janji untuk siapa? Sudah, bingung Ustadz. Ini kesempatan terakhir, besok kalau melanggar lagi, tak gundul kamu. Alisnya juga tak gundul. Mengerti? Mengerti. Alas, mana aja. Muhammad, Muhammad. Ente berdua ngerasain gak sih kalau misalnya kita ini kena mula sama Ustadz Galang? Iya emang ribet banget ya kayak Ustadz Galang ya? Iya kayaknya selalu kita bertiga ya kayaknya yang punya masalah gede banget. Tahu. Aneh ya. Selalu aja kita yang kena masalah. Telat ke masjid. Kalau misalnya kita sholat di depan, Ustadz Gilang gak ada. Tapi kalau misalnya sholat di belakang, Ustadz Galang pasti ada. Dan pasti kita disuruh berdiri di tengah lapangan. Kayaknya emang ngincer deh. Kayaknya kalau misalnya nyari kita masalah kita bertiga sampai dalam banget. Tahu emang. Emang. Kayaknya Emang Ustadz Galang ngincer banget dengan kita ya. kayaknya gak pernah santai bener kayak Gak pernah kita-kita. santai emang. Bentar deh. Itu kayaknya anak baru deh. Iya, Siapa kayaknya. dah? Oh itu mah si Jen. Samperin yuk. Ayo, Ayo. mumpung lagi murung dia. Zen, ente kenapa? Oh alah, ente kangen ibu ente tuh. Iya nih, Ana kepikiran terus. Biasanya kan Ana seminggu sekali tuh ziarah ke makamnya. Semenjak di pondok ente gak pernah ziarah lagi ya? Iya. Zen, tenang. Kita ini di pondok. Pondok itu rekat sama ukhuwatul islamiyahnya. Betul tuh. Kebersamaannya pasti rekat. Tenang, ada kita-kita yang selalu dan menghibur kalian. Kita juga pernah ngerasain sama kayak ente Zen. Kangen ke orang tua, tapi kita yang jengukin.
Jengukin? Kok kalian yang jengukin? Emang boleh? Boleh, boleh. Boleh kita yang jengukin kok. Caranya? Caranya, dengerin Ana nih Zen. Orang tua itu segalanya. Jadi kita nih harus berbakti kepada mereka. Saran kita bertiga nih, caranya adalah kabur. Benar. Kabur. Paling apa sih hukumannya? Cuman gundul, rambut bisa tumbuh lagi. Iya. Bener nih kata bos. Ingat satu lagi dari kita bertiga. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan Dengerin di bawah telapak kaki pesantren. Emang pesantren ada telapak kakinya? Ada. Bener nih kata bos. Ente apa-apa tuh harus doain orang tua ente. Bener. Apalagi yang udah meninggal. Mending ente sekarang kabur, siap-siap. Langsung datengin ke makamnya, doa depan makamnya, bersihin makamnya. Masalah absen tenang ada kita bertiga. Masalah kamu tuh udah belakangan. Checklist Apa mau kita kasih tahu jalannya? Berarti aman nih. Aman. Yaudah deh anterin yuk. Ayo Imir. Ayo. Zain yang terpengaruh Najwan dan kawan-kawannya memilih untuk keluar pesantren tanpa izin. Kerinduannya kepada sang ibunda sudah tak terbendung. Di saat yang sama, Ustadz Galang yang sedang memantau kegiatan santri melalui CCTV menangkap gerak-gerik mencurigakan di area belakang pondok pesantren. Duh, apa ini kok hitam-hitam ini? Wah, nggak beres ini. Lagu Inang merupakan ungkapan cinta sekaligus penyesalan seorang anak kepada ibunya. Lagu ini juga menggambarkan betapa besar kerinduan Zen terhadap ibunda tercinta. Mari bersama kita dengarkan lagu Inang yang dibawakan oleh Choir Voice of Darul Ilmi. Akhi, Zen, oh alah Zen, sini. Wah, Aduh. apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan ini malam-malam kesini? Ini tas buat apa? Mau kemana? Ana mau pulang Ustadz. Mau pulang, mau ngapain? Ana mau ziarah ke makam ibu Ana. Ana mau doain langsung Ustadz di atas kuburannya. Astaghfirullahaladzim. Istighfir. Nah, tenang dulu. Sini, ke Ustadz sini. Sini, Zen. Kenapa Anta itu bisa berpikir seperti itu? Ya orang tadi katanya, kata Najwan boleh Ustadz. Terus kalau kita doa dari jauh katanya doanya bisa kehalangan.
Astagfirullah, Najwan itu anak sesat. Ya tapi kan Ana pengennya pulang Ustadz. Bentar. Coba Anta ingat, waktu pertama kali dulu datang ke sini sama ayah. Anta janji apa sama ayah, Zen? Mau ke Danau Toba. Bukan yang itu. Yang lain. Nurut sama Ustadz. Nurut sama Ustadz. Taati peraturan. Menaati peraturan. Rajin ngaji. Rajin ngaji. Ini kayak gini, apakah taat sama peraturan? Enggak Ustadz. Coba jawab. Enggak. Doa itu Zen, bisa sampai dimanapun kamu ada. Kamu mau doa dari sini, kamu bilang ke Ustadz, Ustadz panggil semua teman-teman kamu, kita doa berjamaah. Tapi kalau seperti ini, Anta lupa bahwasannya ini adalah bagian dari ujian Anta dalam menuntut ilmu, Zen. Paham? Paham Ustadz. Niat yang baik itu, Zen, akan membersamai cara yang baik. Niat Anta baik, ingin berdoa di makam ibunda tadi ya, almarhumah. Tapi nggak gitu juga caranya, Zen. Dah, seperti ini nih harusnya Anta ini digundul, Zen. Anta anak baru berapa bulan di Darul Ilmi, masa mau gundul? Apa ndak berpikir sampai ke situ? Makanya Ustadz itu selalu bilang, kita itu harus bisa menahan hawa nafsu kita. Tahan diri kita, ingat tujuan utama kita ke sini itu apa? Anta mau mengecewakan ayah? Enggak Ustadz. Itu orang tua Anta satu-satunya loh. Dah. Ustadz mau ketemu ayah Anta besok waktu penjengukan. Jangan Ustadz, kan antum udah tahu. Biar Ustadz yang akan menjelaskan nanti ke ayah Anta. Intinya Ustadz mau Anta berubah. Dengarkan Ustadz. Jangan berpikir macam-macam. Kami semua itu ada di sini Zen buat Anta. Setelah ini Anta pulang, pergi ke masjid, doain ibu dari masjid. Ya udah Ustadz. Paham? Paham. Jangan diulangi lagi ya. Pulang ke asrama, ganti, pergi ke masjid. Paham Ustadz. Fahim tak? Paham tuh. Tafadhol, ma'an aja.